Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kali ini kita akan mengkisahkan kisah Nabi Muhammad mendengar suara siksa kubur. Seperti diketahui dalam kisah Nabi, Allah telah memberikan suatu anugerah atau kemampuan kepada beberapa nabi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mulai dari Nabi Daud yang diberikan suara yang indah, Nabi Sulaiman yang dapat memahami bahasa semua binatang, Nabi Ibrahim yang mampu membangun Ka'bah di kota Mekah, hingga Nabi Yusuf dengan anugerah wajah yang sangat tampan. Setiap anugerah yang diberikan Allah kepada para nabi pasti mempunyai pesan kebaikan yang bisa dipelajari. Salah satu nabi yang memiliki sifat kemuliaan dan menjadi manusia pilihan Allah untuk mendapatkan mukjizat dan anugerah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti diketahui, Nabi Muhammad merupakan nabi utusan Allah yang mempunyai kebaikan dan kemuliaan hati yang luar biasa. Sifat inilah yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai manusia pilihan, suri teladan untuk semua umat muslim. Allah pun memberikan gelar Rasulullah kepadanya, yang menjadi salah satu keistimewaan. Selain sifat kebaikan dan kemuliaan yang dimilikinya, Nabi Muhammad juga menjadi manusia pilihan Allah yang diberikan kemampuan untuk mendengar suara siksa dalam kubur. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa Rasulullah SAW mampu mendengar suara mayat yang sedang disiksa di dalam kubur dari dua kuburan yang dilewatinya. Kisah Nabi Muhammad SAW mendengarkan suara siksa kubur yang pertama adalah saat Rasulullah SAW sedang melewati kuburan yang berisi 6 dan 5 ataupun 4 orang. Dalam hadis riwayat Muslim, Zaid bin Sabit menceritakan bahwa pada saat Rasulullah berada di kebun Bani Nazar dengan menunggangi keledai, tiba-tiba keledai tersebut menyimpang dari jalanan. Bukan hanya itu, keledai yang dinaiki Rasul tersebut lari dan hampir saja menjatuhkannya. Ternyata diketahui tempat yang dilewatinya tersebut merupakan kuburan yang berisi beberapa orang. Kemudian beliau bertanya kepada salah satu laki-laki, "Siapa yang mengenal penghuni kuburan ini?" Laki-laki itu pun menjawab, "Saya ya Rasulullah." "Kapan mereka meninggal?" Nabi Muhammad bertanya lagi, "Ketika mereka syirik," jawab laki-laki tersebut. Lalu setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya umat ini diuji dalam kuburannya, dan kalau bukan karena kalian akan takut menguburkan. Sungguh aku akan berdoa kepada Allah agar Ia memperdengarkan azab kubur yang kudengar kepada kalian." Kisah Nabi Muhammad mendengar suara siksa kubur selanjutnya datang dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dan Sunnah An-Nasa'i, di mana Abu Ayyub Al-Ansari menceritakan bahwa pada suatu malam Rasulullah keluar, yaitu tepatnya setelah matahari terbenam. Pada saat itu beliau mendengar suara, kemudian bersabda, "Seorang Yahudi sedang disiksa dalam kuburnya." Selain itu, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dan Ibnu Abbas juga menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan dengan mayat yang sedang disiksa di dalamnya. Pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Keduanya sedang disiksa, tapi bukan karena dosa besar." Kemampuan Nabi Muhammad SAW dalam mendengar suara siksa kubur ini
memang menjadi keistimewaan tersendiri. Bahkan dikatakan bahwa Allah memberikan anugerah ini kepada tokoh-tokoh terpercaya yang tidak mempunyai cacat dalam agama serta sifat kejujuran yang dimilikinya. Dalam kisah Nabi Muhammad mendengar suara siksa kubur, terdapat beberapa kalangan yang menolak kebenaran adanya azab kubur. Dari cerita itu, disitulah keadaan orang yang telah mati dalam kubur. Rohnya duduk meminta, merasa nikmat dan sengsara, serta berteriak, yaitu ketika roh masih terhubung dengan badan yang terbaring di dalam kubur. Sungguh ini merupakan suatu kebesaran Allah yang patut diyakini agar seluruh umat manusia dapat bertobat dan memohon ampunan kepadanya. Dalam kisah Nabi Muhammad mendengar suara siksa kubur juga diterangkan bahwa mayat yang sedang menerima siksa terlihat keluar dari kuburnya. Ia bergerak, sedangkan azab dan siksa yang diberikan masih menimpa raganya. Di situ pula malaikat azab menyertai keberadaan mayat tersebut. Pada mayat-mayat tersebut juga ditemui mereka yang bergerak dan berjalan keluar dalam keadaan duduk dan tersiksa oleh azab yang menimpanya. Namun dikatakan pula, tidak setiap mayat mengalami hal yang sama. Hal tersebut tergantung pada keadaan dan perbuatan mayat tersebut semasa hidupnya. Sahabat pena mahabbah, itulah penjelasan kisah Nabi Muhammad mendengarkan suara siksa kubur yang dapat menjadi pelajaran bagi seluruh umat Islam. Dalam hal ini, umat muslim perlu meyakini bahwa azab dan siksa kubur itu benar adanya. Dengan begitu, umat muslim harus berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan semasa hidupnya, sebab Allah akan memberikan hukuman dan keadilan di kemudian hari. Semoga kita diselamatkan daripada siksa kubur. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.